Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kita duduk sejenak dari waktu subuh ini menjelang terbitnya matahari, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah agama yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Arif Rahman LC dari Malang. Beliau lulusan dari Yaman Abdul Mos, ya. Alhamdulillah sudah merasa silaturahim berkunjung ke kota Sumsel ini untuk menyampaikan syiar dakwahnya berbagi ilmu kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini yang bertindak sebagai protokol MC ada saudara ini dipersilakan untuk memimpin kita yang akan pada subuh hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ya fil kitabil karim a'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua, wakil ketua dan seluruh staf anggota pengurus masjid, yang kami muliakan dan kami hormati serta kami takzimi al-ustaz penceramah, yang sama-sama kita hormati para hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sebelumnya saya mewakili dari seluruh ketua Baitul Subuhan Kuala Tunggal mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada para ketua dan wakil ketua serta pengurus Masjid Nurul Ihsan yang mulia ini, yang telah memperkenankan kami dan mengizinkan kami untuk melaksanakan dakwah di masjid ini dan menyambung tali silaturahmi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita awali acara pada subuh hari ini. Memasuki acara yang pertama, yaitu kata sambutan atau perkenalan dari Baitul Subuhan, yang mana perkenalan ini kami mohon kesediaannya kepada para ketua. Pada ketua Rasti dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Abang yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Ihsan dan seluruh para anggotanya yang berorganisasi di Syarikat Hajar Dewantara, para mahasiswa yang sama-sama kita hormati, kita ta'zim, kita muliakan Bapak Penceramah Al-Ustaz yang beliau sudah datang jauh-jauh dari Malang, salah seorang pembimbing dari Pondok Pesantren Darul Tauhid. Yang kami hormati Syekhuna, tuan-tuan guru, para asatidz, tua-tua tunggangan dan cerdik pandai, para takmir masjid, imam, khatib, bila dan masjid setempat, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan tokoh adat setempat. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kecil tak disebut namanya, besar tak disebut gelarnya. Harimau belang turun sekam, mati ditikam si Raja Bali. Ilmu akhirat tuntutlah Tuhan, berlah sempurna segala farah. Allahu Akbar. Hadirin wa hadirat jemaah Rasulullah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir sebagai jemaah di masjid Majlis Rasulullah ini akan diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberi syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah Rasulullah rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga. Syukur kasih jazakumullah kepada ketua atau wakil pengurus dari anggota di masjid ini yang telah mengizinkan dan memperkenankan kami bisa hadir untuk mengisi kegiatan dakwah subuh di sini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang berbahagia, izinkan kami akan memperkenalkan diri. Baikar subuh. Secara umum berarti berkendara di waktu subuh. Kalau di waktu subuh banyak rame-rame motor berjalan, itu kamilah. Kami punya filosofi, memiliki visi dan misi. Juga ada slogan dan cita-cita. Dengan filosofi born to ride, ride to jump. Lahir untuk mengendarai menuju surganya Allah. Amin. Baiklah subuhan Kuala Tunggal secara khusus merupakan suatu tempat anak motor yang sudah hijrah, dan secara umum merupakan wadah menjadikan komunitas dakwah fi sabilillah. Secara umum yang terdiri dari masyarakat biasa, para alim ulama, para wira swasta, dan aparatur sipil negara. Secara khusus kami terdiri dari anak-anak sekolah, mahasiswa, para remaja, dan orang-orang dewasa. Kami memiliki visi dan misi. Seperti di emblem logo baju kami, mungkin hadirin jemaah melihat ada baju gambar tulisan motor ditempel, itulah. Rompi terbaik adalah rompi yang membawa motor di dalam bajunya. Coba lihat. Berdiri sejak jam 04 waktu Indonesia Barat. Tulisan fajar di bendera, semangat berjuang untuk sholat sunnah fajar sebelum subuh. 2,5% kami siap mengeluarkan zakat. Bendera merah putih, kami cinta Rasul dan bangsa dan negara. Slogan kami dari masjid kami menjaga NKRI, takbir, Allahu Akbar, dan bercita-cita ingin memakmurkan dan meramaikan sholat subuh di masjid-masjid yang kami pernah kami kunjungi, seperti ramainya sholat di waktu sholat Jumat. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Emang benar sih jika ada yang mengatakan kalau dakwah itu berat, kamu nggak akan kuat, ajak sobat tidak berminat, kita kadang masih maksiat. Panik nggak? Ya panik lah, masa iya enggak? Iya, asik. Makanya mohon ampunan tobat dan curahkan rahmat. Lalu kami pernah mendengar
ada beberapa pertanyaan dari para netizen tentang komunitas ini. Masih ada yang kepo, bro. Begini katanya, kenapa sih lo bangun jam 4? Ini kan hari Ahad, waktu libur istirahat. Udah itu di luar dingin banget. Ngapain sih brosur ke orang lain? Sholat kuy. Udah itu kuliah pada subuh, yuk. Ikutan ngabisin paket kuota internet aja. Emang lu nggak rugi? Ngabisin bensin ke tikung, subuh keliling seminggu sekali, beda-beda lagi masjidnya. Jadi kalau yang nggak punya motor itu alasan untuk tidur dan molor gitu. Emang kenapa sih setiap habis program suling kubasuh tradisinya yuk dokumentasi foto dan video supaya viral di sosmed, like and share gitu? Jawabannya, dan inilah jawaban dari kami komunitas Baitul Subhan Kuala Tungkal. Iri bilang bos. Asik. Bangun jam 4 biasalah. Masa sih dengan Allah saja kita masih hitung-hitungan? Kami melakukan semua ini bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Takbir. Allahu Akbar. Karena kami ikhlas dan hidup ilah ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sebagai kekasihnya. Pada masa itu juga beliau juga agama Islam tidak mudah, justru dengan bersusah payah bertaruhkan nyawa. Hujan turun dengan panah yang tajam, tetes darah dan air mata, bahkan akibatnya binasa dan jatah. Tugas kita mengabarkan nikmat iman dan Islam. Lalu kenapa sih banyak pertimbangan? Lawan itu rasa kantuk, perjuangkan untuk bangun subuh. Seharusnya justru kita harus terpesona dengan perjuangan beliau. Takbir. Allahu Akbar. Kami berdakwah dengan cara beginilah. Kami tidak bisa ceramah, tapi mengajak dengan santun dan ramah. Ini bukan kaleng-kaleng, guys. Merasa penasaran? Kepoin aja, bro. Mari bergabung dengan kami tanpa syarat. Yang penting mau sholat. Yang jelas enggak ada lu, enggak ramai. Dan ingat, banyak atau sedikitnya kamu manusia pilihan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah mau'izatul hasanah, kalam hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz penceramah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat yang saya muliakan, sebelumnya izin sambil duduk ya, karena sudah terlanjur terpesona. Kalau berdiri tegang jadinya, duduk ya santai. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini sebenarnya saya ingin mengambil banyak pelajaran, bukan untuk menyampaikan. Jitu li astafid wa laysa li ufid. Saya ingin dapat pelajaran yang banyak. Banyak sekali dipetik hikmah dari
sambutan Ketua Bikers Tungkal yang Masya Allah tabarakallah cakep. Bahwasannya benar kata beliau, antum ini orang istimewa. Antum orang istimewa. Karena tidak gampang, kumpul subuh itu tidak gampang. Dikatakan bahwasannya apabila ada orang lancar melakukan ibadah, senang melakukan ibadah yang sulit dilakukan oleh orang pada umumnya, contoh kayak subuh berjamaah, contoh kayak tahajud, itu orang tersebut menerima atau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mendapatkan taufik ini adalah orang yang mahal. Kenapa? Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata taufik hanya sekali saja. Satu saja kata taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidaklah taufikku kecuali dengan Allah. Karena taufik cuma satu, maka menjadi langka. Karena langka menjadi mahal. Karena mahal itu adalah istimewa. Antum semua istimewa. Insya Allah semoga semuanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini waktu-waktu seperti ini dikatakan bahwasannya man ahya sunnati 'inda fasadi ummati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang senang menghidupkan sunnah-sunnahku 'inda fasadi ummati, ketika umatku sudah rusak. Di antaranya salat sunnah qabla subuh. 'Inda fasadi ummati, ketika keadaan sudah sulit, keadaan sudah rusak, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bikinkan rumah di surga. Rumah di surga tidak tanggung-tanggung. Satu orang dapat 7 rumah. Satu rumah dapat 7 kamar. Satu kamar dapat 7 ranjang. Satu ranjang ada 7 susun. Satu susun yang ada 7 bidadari. Kalau laki-laki, kalau cewek bidadara. Ya, istimewa. Maka perlu kita istiqomahkan amalan seperti ini. Walaupun cuma seminggu sekali, tapi al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Bahkan banyak guru-guru kita mendapatkan keramat, para wali itu tidaklah mendapatkan karomah kecuali sudah melewati istiqomah. Tidak ada yang tiba-tiba ya cuma mandi kembang 7 rupa atau hal-hal yang lain tiba-tiba sakti. Tidak ada, istiqomah. Ya, yang sakti itu adalah yang istiqomah. Kalau sudah bergabung, kita istiqomah seminggu sekali, sudah kita jalankan semaksimal mungkin. Antum jadi wali. Ya. Bahkan saya minder, tidak pernah hadir majelis seperti ini. Baru di sini nemu. Ya. Di Malang ada, cuma tidak pernah ikut. Di sini sekali datang langsung ikut. Saya minder pada antum. Masya Allah, tabarakallah, sudah fajar, ya. sudah bangun. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika memasuki waktu fajar, beliau mengatakan, burika ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu paginya. Kenapa? Karena di waktu pagi itu adalah waktu tersulit untuk bangun. Ciri-ciri ibadah yang pahalanya banyak, ya, kalau kita cari ibadah yang pahalanya banyak, ada ciri-cirinya. Adalah diantaranya di waktu yang paling enak buat tidur, yaitu ba'dal fajar, subuh. Subuh itu paling nikmat tidur habis subuh. Tidak ada yang ngalahkan. Siang pun kegerahan, kalau pagi segar. Ya. Bangun tidak tidur habis subuh, ya, itu pahalanya besar. Juga dikatakan bahwasanya suatu ketika ada salah seorang ulama yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Ali Al-Habsyi, beliau
suatu ketika pergi bersama guru beliau, ada undangan di kota lain. Kemudian karena beliau mengabdi, ya, waktu tahajud beliau dibangunkan sama gurunya, wahai Ali Habsyi, tolong bikinkan kopi. Ya, kopi. Maka dikatakan kopi itu adalah adalah syurbus sholihin. Kopi itu adalah minumannya orang-orang soleh. Orang soleh suka ngopi. Ya. Buat tahajud, ya, orang soleh minta bikin kopi. Gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Akhirnya Habib Ali Al-Habsyi bikin kopi. Ditumbuk dulu kopinya. Ya, belum jadi saset, belum jadi apapun, masih ditumbuk dulu dari bijinya. Guru beliau sholat di samping Al-Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi mengatakan, ketika saya menumbuk kopi ini, saya mendengarkan guru saya baru membaca surat Al-Fatihah. Bacaannya pelan, tidak keburu-buru, kayak tadi Ananda Azza baca, pelan santai. Beliau masih numbuk, Habib Ali Habsyi. Numbuk belum selesai, belum hancur kopinya, terdengar awal surat Al-Baqarah, terdengar awal surat Ali Imran, terdengar awal surat An-Nisa, terdengar awal surat seterusnya. Sampai kopi sudah jadi, dituangkan air panas, terdengar suara Qul huwallahu ahad 3 kali. Berarti sholat 2 rakaat khatam Al-Quran dengan bacaan yang standar, tidak keburu. Kita baca keburu aja mungkin tidak bisa khatam. Khatam pun kalau dibagi-bagi bersama, baca sendiri dalam sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Masanya, waktunya hanya selama numbuk kopi. Habib Ali Habsyi bertanya, wahai guruku, kok bisa kayak gini? Dapat dari mana ilmu kayak gini? Wahai muridku, ini bukan karomah. Ini bukan karomah. Ini adalah hasil istiqomah. Hasil istiqomah. Kalau sudah terbiasa beristiqomah, maka muncullah keramat-keramat tersebut. Tapi istiqomah tidak bakal muncul kecuali ada namanya rasa cinta. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan, orang suka ibadah, orang kuat ibadah lama-lama, orang senang cari ibadah, kuncinya satu, cinta. Sebagaimana seseorang kalau sudah cinta dengan orang lain, maka ingin berlama-lamaan, ingin berdua-duaan, cari waktu yang enak buat ngobrol. Ya. Kayak kisahnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Baihaqi di antara dalam kitab Syu'abul Iman. Ini ada kisah. Suatu ketika salah seorang ulama bermimpi. Dalam mimpi tersebut ada Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bilang ke Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, saya mendengarkan suatu riwayat bahwasanya ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Engkau pernah mengatakan ulama umatku seperti Nabi Bani Israil, sedangkan aku adalah Nabi Bani Israil. Gimana penjelasannya itu?" Kemudian dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad SAW memanggil Imam Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali datang. Kemudian ditanya, Imam Ghazali tanya sama Nabi Musa, siapa nama engkau? Apa jawaban Imam Ghazali? Saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa terheran, wahai Muhammad, kamu kok tidak sopan? Saya cuma tanya nama kamu saja, tidak perlu disebutkan nama bapak kamu, nama kakek kamu, kok dilebih-lebihkan? Kemudian Imam Ghazali menjawab, wahai Nabi Musa, kalau saya tidak sopan, sejatinya saya tidak sopan dengan makhluknya Allah. Tapi engkau sudah tidak sopan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa tidak sopan sama Allah? Wahai Nabi Musa, ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada engkau di dalam Al-Qur'an, wa ma tilka a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Apa jawaban engkau wahai Musa? Qala ya 'asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra.
ini tongkatku yang aku gunakan untuk bersandar, dan aku gunakan untuk menggembala kambing, dan aku gunakan untuk hal-hal yang lainnya. Wahai Nabi Musa, Allah cuma tanya sebelah kanan antum apa? Jawab aja tongkat cukup. Kenapa engkau jawab ini tongkat buat gembala kambing, buat urusan-urusan lain? Berarti engkau tidak sopan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sama. Maka dari situlah Nabi Musa mengatakan, oh sodaqta ya Muhammad, benar ya ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini memang tidak mudah. Kalau antum ingin tahu di antara contoh ulama yang benar-benar istiqomah, itu ada namanya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Saking istiqomahnya beliau sampai tidak mau meninggalkan majelis beliau walaupun keadaan beliau sakit parah. Pernah suatu ketika di majelis beliau sedang demam, panas. Saking panasnya sampai orang para hadirin ini merasakan hawa panas. Kayak kita menjenguk orang sakit tipes atau sakit panas, kalau kita mendekat hawanya sudah tidak enak, udah hawa sakit. Itu Imam Abdullah bin Al-Haddad itu juga seperti itu. Bahkan dikatakan beliau istiqomah mengunjungi kakek beliau Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Dari kota Tarim ke Husain saja jaraknya 2 jam. Itu pun jalan kaki, dan itu pun Imam Haddad tidak memiliki pandangan zahir, tapi pandangan batin beliau kuat. Istiqomah beliau ziarah. Suatu ketika beliau bersama murid beliau yang biasa nuntun, sudah sampai di makam kakek beliau, muridnya teriak kesakitan. Imam Haddad tanya, wahai muridku, kenapa engkau berteriak? Wahai Imam, sebenarnya ada kalajengking nyengat kaki saya tidak kuat, pengen balik, kayaknya bengkak nih. Kemudian Imam Haddad mengatakan, wahai muridku, coba ini pegang dadaku. Dibuka tuh baju Imam Haddad. Belum sampai tangannya masuk ke dalam sudah merasakan hawa panas. Muridnya tanya, wahai Imam, engkau sakit dari tadi? Saya tuntun engkau 2 jam lebih perjalanan untuk mengunjungi kakek engkau, menjaga istiqomah mingguan, engkau sakit panas. Kemudian Imam Haddad mengatakan, iya, saya sudah sakit panas 3 minggu dan istri saya pun tidak tahu. Karena menjaga istiqomah. Dan itu tadi yang saya buat takjub di majelis ini adalah insya Allah semuanya ahli istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita perlu ingat ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal, ini perlu kita ingat. Ada beberapa hal yang tidak mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pernah Imam Malik bin Anas, kisah ini disebutkan dalam kitab Anisul Mu'minin fi Qasas Shalihin. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala bermimpi. Dalam mimpi tersebut bertemu malaikat Israel. Kalau kita mimpi malaikat Israel adalah mimpi buruk, tidak siap dicabut nyawa. Kalau Imam Malik ditantang, kebetulan nih didatangi sama malaikat Israel, ditanyalah malaikat tersebut, wahai malaikat, sisa berapa umurku? Ini kesempatan nih, mumpung saya mimpi, saya tanya berapa umurku, sisa berapa umurku? Jawabnya gini. Tanya Imam Malik, apa maksudnya? 5 hari, 5 bulan, 5 jam, 5 tahun, 5 detik? Belum sempat terjawab, beliau terjaga dari tidurnya, bangun tidur. Akhirnya beliau pergi ke salah seorang ulama tafsir mimpi, namanya Imam Ibnu Sirin. Bahkan dikatakan Imam Ibnu Sirin ini juga di antara afdhalut tabi'in, riwayat lain selain Imam Uwais Al-Qarni. Ditanya, wahai Imam Ibnu Sirin, saya semalam mimpi berjumpa malaikat Israel. Saya tanya sekian. Imam malaikat Israel cuma ngasih isyarat. Apa maknanya nih? Imam Ibnu Sirin jawab, wahai Imam Malik, bukan 5 jam, bukan 5 hari, bukan 5 detik, bukan 5 tahun, tapi ada 5 hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ini saja. Selainnya itu tidak ada yang tahu. Apa? Terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang pertama,
bahwasannya hanya Allah sahaja yang tahu kapan terjatuhnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu, siapapun itu. Prediksi banyak. 2020 kiamat, oh iya. 2012 kiamat, iya. Jadi film juga, tapi sampai sekarang belum. Selama adzan berkumandang, insya Allah ya, belum dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Ya, pertama hari kiamat. Jadi kalau ada desas-desus kiamat jatuh ini, tidak usah takut sudah. Prediksi hitung-hitungan matematika bahwasanya kiamat jatuh 2022, tidak usah takut. Yang tahu pastinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitha. Kapan turunnya hujan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. BMKG, siang hari ini Kuala Tungkal hujan, ternyata panas. Mendung, ternyata cerah. Ya. Kayak kemarin selama 6 hari hampir tiap hari hujan. Baru kemarin aja panas full. Prediksinya kalau buka di HP berawan, gerimis, ternyata cerah panas. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu keadaan dalam rahim. Kandungan di USG laki-laki keluarnya perempuan. Di USG perempuan keluarnya laki-laki, sudah terlanjur beli baju pink keluarnya laki-laki. Ya. Karena kayak gitu, saya punya anak laki-laki di USG, ternyata anaknya perempuan, akhirnya tingkahnya dia kayak laki-laki. Atau kembar keluarnya satu keluarnya kembar. Yang tahu pastinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu fil arham. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap daripada kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita rencana, besok insya Allah kita akan mengeluarkan zakat atau melakukan sedekah atau sholat 1000 rakaat. Kita hanya berencana. Tahu kejadian besok pastinya apa? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi umat Islam untuk senantiasa memperbarui niat. Enak jadi umat Rasulullah. Banyak-banyak niat. Kalau misalnya nggak kesampaian besok, sudah dikasih pahala duluan karena niatnya. Kemarin misalnya, sekarang hari apa? Sekarang hari apa Ustaz? Ahad. Hari Sabtu ada yang niat, saya besok niat hadir bikers subuhan Kuala Tungkal di Masjid Nurul Ihsan, Jalan Ki Hajar Dewantara. Niat sudah. Ternyata pagi ini tembus. Sahur, tak sahur. Subuh pun juga baru bangun sekarang. Ya Allah, belum sempat. Sudah dapat pahala niatnya. Jadi memperbanyak niat dari sekarang. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan yang terakhir yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, bagaimana akan wafat. Ya. Enggak ada yang tahu. Di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam ada orang didatangi malaikat Israel, kabur ke rumahnya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, tolong selamatkan saya belum siap dicabut nyawa. Oke, dipanggilkan awannya beliau, dinaikkan awan pergi ke India, pergi ke India. Ternyata malaikat Israel disuruh sama Allah untuk mencabut nyawa orang ini di India, tapi ceritanya penasaran. Perasaan orang ini bukan orang India, tapi kok disuruh cabut ke India? Akhirnya disamperin dulu ke rumahnya. Ada enggak orang ini? Lihat, ada kabur. Udahlah, ke India aja. Ternyata di India ketemu sama orang yang niatnya kabur. Ya. Tetap mati. Tidak ada yang bisa menghindari. Tapi kita bisa ikhtiar. Yub'atsun nasu 'ala ma mata 'alaihi. Kelak orang dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana keadaan dia wafat. Dan bagaimana orang itu wafat sesuai dengan apa yang dia istiqomahkan ketika hidup. Ketika hidup istiqomah sholat berjamaah, wafatnya insya Allah tidak jauh-jauh dari sholat. Ketika hidup terbiasa untuk naudzubillah melakukan maksiat, insya Allah wafatnya pun juga tidak jauh-jauh dari maksiat. Itu ikhtiar kita. Istiqomah itu kuncinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah, khususnya buat saya. Kalau antum insyaallah sudah ahli istiqomah ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari saya.
dan yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa an babi rahmatika matruda wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Arif Ahmad Rosadi Aceh. Semoga dapat kita ambil intisari dalam hikmah iktibarnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan atau pesan dan kesan dari panitia masjid atau yang mewakilinya. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Indonesia, selanjutnya yang kami banggakan dan hormati yaitu segenap big sultan yang istimewa ini yang kita muliakan yang kita Ustaz Muhammad Arif Rahman Yasir dari Malang jauh. Banyak beliau tidak dilarang nanti. Ya Ustaz, itulah keistimewaan Ustaz. Boleh Mas. Kalau kami sekarang Ustaz sudah dijaga itu. Baiklah, ini intermezzo saja Ustaz. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang berbahagia, pertama yang kami ucapkan adalah terima kasih dalam sebesar-besarnya karena mewakili dari segenap pengurus Indonesia yang alhamdulillah dikunjungi bersilaturahim, bahkan kami juga mendapatkan sangat menghormati tausiah dan pengalaman. Semoga ini bisa dijadikan pedoman hidup khususnya bagi jamaah di Indonesia, yaitu tadi dengan kalimat istiqomah. Mudah-mudahan jamaah kami selalu istiqomah berjamaah salat subuh dan ibadah lain. Selanjutnya kami juga mohon maaf atas barangkali sambutan kami fasilitas dan sebagainya yang tidak berkenan, karena ini sebenarnya insya Allah tidak salah Jumat. Ini hanya sekedar sholat di waktu. Jadi segala kekurangannya kami mohon maaf. Selanjutnya kesan dan pesan yang akan kami adalah yang pertama, kami seluruh jemaah Masjid Indonesia pada khususnya telah mendapatkan pada tidak ilmu pengetahuan pada subuh hari ini, dan mudah-mudahan pada ini suasana bulan Ramadan ini akan menambah amal kami serta ibadah kami yang lainnya nanti. Selanjutnya juga kami seperti pesan-pesan tadi, mudah-mudahan ini selalu istiqomah dan juga mudah-mudahan jemaah kami sudah bisa bergabung di kesulitan ini. Seperti anak-anak muda lah gitu ya, sebagian sudah ada yang bergabung. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili dari pengurus masjid. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya.
berikutnya, yaitu pembacaan doa sekaligus penutup disertai dengan dokumentasi foto bersama antar pengurus masjid dan keluarga besar Baitul Subuhan Kuala Tungkal. Untuk pembacaan doa, kami mohon kesediaannya para tuan-tuan guru yang ada di majelis ini. Kepada beliau kami persilahkan.